Albert Einstein pernah berkata, manusia adalah makhluk yang luar biasa. Dia memiliki potensi yang tak terbatas untuk menciptakan, mengubah, dan meningkatkan dunianya. Saya yakin Anda semua setuju dengan kutipan dari Albert Einstein. Manusia memang memiliki kekuatan yang luar biasa yang bisa membuat mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Namun, sayangnya, banyak dari kita yang tidak menyadari atau tidak mengembangkan kekuatan-kekuatan ini. Padahal, jika kita bisa mengaktifkan dan memanfaatkan kekuatan-kekuatan ini, kita bisa menjadi lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, apa saja kekuatan-kekuatan luar biasa yang dimiliki manusia ini? Mari kita simak bersama-sama dalam video ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin berbagi kisah singkat tentang seorang pria yang berhasil mengubah hidupnya dengan menggunakan salah satu kekuatan luar biasa yang dimiliki manusia. Namanya adalah Nick Vujicic. Mungkin Anda sudah pernah mendengar atau melihat namanya di internet. Nick Vujicic adalah seorang motivator, penulis, dan penginjil yang terkenal di seluruh dunia. Dia memiliki banyak prestasi dan penghargaan, serta banyak pengikut dan penggemar. Namun, apa yang membuat Nick Vujicic luar biasa adalah kenyataan bahwa dia lahir tanpa lengan dan kaki. Ya, Anda tidak salah dengar. Nick Vujicic lahir tanpa lengan dan kaki. Dia mengalami kondisi langka yang disebut tetra amelia syndrome, yang membuatnya tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap. Tentu saja, ini membuat hidupnya sangat sulit dan penuh tantangan. Dia sering mengalami bullying, depresi, dan bahkan mencoba bunuh diri saat masih kecil. Dia merasa tidak berharga, tidak berdaya, dan tidak berharap. Namun, Nick Vujicic tidak menyerah. Dia mulai menyadari bahwa dia memiliki kekuatan luar biasa yang bisa membuatnya mengatasi segala kesulitan dan mencapai segala impian. Kekuatan itu adalah kekuatan iman. Nick Vujicic percaya bahwa dia diciptakan dengan tujuan yang spesial oleh Tuhan, dan bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidupnya. Dia mulai berdoa, membaca Alkitab, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia juga mulai bersyukur, berani, dan berbagi. Dia mulai menginspirasi dan membantu banyak orang dengan cerita dan pesan-pesannya. Sekarang, Nick Vujicic adalah salah satu orang yang paling bahagia, sukses, dan bermanfaat di dunia. Dia menikah dengan seorang wanita cantik dan memiliki 4 anak yang sehat. Dia telah mengunjungi lebih dari 60 negara dan berbicara di depan jutaan orang. Dia telah menulis beberapa buku bestseller dan mendirikan sebuah organisasi nirlaba yang bernama Life Without Limbs. Dia telah membuktikan bahwa dengan kekuatan iman, tidak ada yang tidak mungkin. Kekuatan iman adalah salah satu dari 7 kekuatan luar biasa yang dimiliki manusia. Selain itu, ada 6 kekuatan luar biasa lainnya yang bisa kita miliki dan kembangkan. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Kekuatan pertama yang dimiliki manusia adalah kekuatan pikiran. Pikiran adalah alat yang sangat kuat yang bisa mempengaruhi segala aspek hidup kita. Dengan pikiran, kita bisa berpikir, belajar, mengingat, membayangkan, dan menciptakan. Dengan pikiran, kita juga bisa mengontrol emosi, sikap, perilaku, dan kesehatan kita. Dengan pikiran, kita bisa menentukan apa yang kita inginkan, apa yang kita percaya, dan apa yang kita lakukan. Namun, banyak dari kita yang tidak menyadari atau tidak memanfaatkan kekuatan pikiran ini. Banyak dari kita yang membiarkan pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal negatif, seperti ketakutan, keraguan, kekhawatiran, dan kritikan. Banyak dari kita yang tidak memiliki tujuan, visi, atau mimpi yang jelas. Banyak dari kita yang tidak berpikir kritis, kreatif, atau logis. Banyak dari kita yang tidak mengembangkan potensi atau bakat yang kita miliki. Padahal, jika kita bisa menggunakan kekuatan pikiran ini dengan baik, kita bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. Kita bisa menjadi lebih cerdas, lebih bijaksana, lebih produktif, dan lebih inovatif. Kita bisa menjadi lebih percaya diri, lebih positif, lebih termotivasi, dan lebih bahagia. Kita bisa menjadi lebih sehat, lebih kuat, lebih awet muda, dan lebih berenergi. Kita bisa menjadi lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih berpengaruh.
Kekuatan kedua yang dimiliki manusia adalah kekuatan hati. Hati adalah pusat dari perasaan, kehendak, dan cinta kita. Dengan hati, kita bisa merasakan, menghargai, dan menyayangi. Dengan hati, kita juga bisa berkeinginan, bertekad, dan berkomitmen. Dengan hati, kita bisa mencintai, memberi, dan menerima. Namun, banyak dari kita yang tidak menyadari atau tidak memanfaatkan kekuatan hati ini. Banyak dari kita yang membiarkan hati kita terluka, dan terluka. Banyak dari kita yang tidak memiliki perasaan, kehendak, atau cinta yang positif. Banyak dari kita yang tidak merasakan, menghargai, atau menyayangi diri sendiri atau orang lain. Banyak dari kita yang tidak berkeinginan, bertekad, atau berkomitmen untuk hal-hal yang baik. Banyak dari kita yang tidak mencintai, memberi, atau menerima dengan tulus. Padahal, jika kita bisa menggunakan kekuatan hati ini dengan baik, kita bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. Kita bisa menjadi lebih bahagia, lebih damai, dan lebih harmonis. Kita bisa menjadi lebih bersyukur, lebih sabar, dan lebih pemaaf. Kita bisa menjadi lebih berani, lebih gigih, dan lebih disiplin. Kita bisa menjadi lebih peduli, lebih dermawan, dan lebih bersahabat. Kita bisa menjadi lebih dicintai, lebih dihargai, dan lebih diperhatikan. Kekuatan ketiga yang dimiliki manusia adalah kekuatan jiwa. Jiwa adalah esensi atau inti dari diri kita yang abadi dan tak terlihat. Dengan jiwa, kita bisa menyadari, mengenal, dan menyelaraskan diri kita dengan sumber kehidupan, kebenaran, dan kebaikan. Dengan jiwa, kita juga bisa mencapai, merasakan, dan mengekspresikan kedamaian, kebahagiaan, dan kebebasan yang sejati. Dengan jiwa, kita bisa menemukan, menjalani, dan memenuhi tujuan, misi, dan makna hidup kita. Namun, banyak dari kita yang tidak menyadari atau tidak memanfaatkan kekuatan jiwa ini. Banyak dari kita yang tidak menyadari, mengenal, atau menyelaraskan diri kita dengan sumber kehidupan, kebenaran, dan kebaikan. Banyak dari kita yang tidak mencapai, merasakan, atau mengekspresikan kedamaian, kebahagiaan, dan kebebasan yang sejati. Banyak dari kita yang tidak menemukan, menjalani, atau memenuhi tujuan, misi, dan makna hidup kita. Padahal, jika kita bisa menggunakan kekuatan jiwa ini dengan baik, kita bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. Kita bisa menjadi lebih sehat, lebih cerah, dan lebih bercahaya. Kita bisa menjadi lebih bijaksana, lebih jujur, dan lebih baik. Kita bisa menjadi lebih damai, lebih bahagia, dan lebih bebas. Kita bisa menjadi lebih bermakna, lebih berdampak, dan lebih berkontribusi. Kekuatan keempat yang dimiliki manusia adalah kekuatan tubuh. Tubuh adalah wadah atau kendaraan yang digunakan oleh jiwa dan pikiran kita untuk berinteraksi dengan dunia fisik. Dengan tubuh, kita bisa melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh. Dengan tubuh, kita juga bisa bergerak, beraktivitas, berkreasi, dan berekspresi. Dengan tubuh, kita bisa menikmati, menjaga, dan memperpanjang hidup kita. Yang kelima adalah demokrasi proporsional, yaitu model demokrasi di mana keputusan diambil berdasarkan suara sebanding atau proporsional dengan memperhatikan suara minoritas atau kelompok kecil. Contoh demokrasi proporsional adalah sistem pemilihan umum dengan sistem proporsional representation atau perwakilan proporsional, di mana kandidat mendapat kursi sesuai dengan persentase suara yang mereka dapatkan di seluruh daerah. Yang keenam adalah demokrasi konsensus, yaitu model demokrasi di mana keputusan diambil berdasarkan suara bulat atau konsensus, dengan mencari kesepakatan atau kompromi antara semua pihak yang terlibat. Contoh demokrasi konsensus adalah sistem pemerintahan dengan sistem power sharing atau pembagian kekuasaan, di mana semua partai politik yang memiliki kursi di parlemen berpartisipasi dalam pembentukan kabinet atau pemerintah. Demokrasi memiliki beberapa kritik dan tantangan yang mengancam eksistensi dan kualitasnya, antara lain. Yang pertama adalah kritik dari dalam, yaitu kritik yang datang dari pihak-pihak yang berada di dalam sistem demokrasi, yang merasa tidak puas atau tidak setuju dengan hasil atau proses demokrasi. Contoh kritik dari dalam adalah kritik dari partai politik, kelompok masyarakat,
atau individu yang merasa tidak diwakili, tidak didengar, atau tidak dihormati oleh pemerintah atau wakil rakyat yang terpilih. Yang kedua adalah kritik dari luar, yaitu kritik yang datang dari pihak-pihak yang berada di luar sistem demokrasi, yang merasa tidak percaya atau tidak mengakui legitimasi atau kredibilitas demokrasi. Contoh kritik dari luar adalah kritik dari negara, organisasi, atau ideologi yang memiliki sistem pemerintahan atau nilai yang berbeda atau bertentangan dengan demokrasi, seperti otoritarianisme, totalitarisme, atau fundamentalisme. Yang ketiga adalah tantangan internal, yaitu tantangan yang datang dari dalam negeri, yang berpotensi mengganggu atau menghambat jalannya demokrasi. Contoh tantangan internal adalah tantangan dari masalah sosial, ekonomi, atau budaya yang mempengaruhi kehidupan rakyat, seperti kemiskinan, ketimpangan, korupsi, intoleransi, atau radikalisme. Yang keempat adalah tantangan eksternal, yaitu tantangan yang datang dari luar negeri, yang berpotensi mengancam atau mengintervensi kedaulatan demokrasi. Contoh tantangan eksternal adalah tantangan dari konflik, persaingan, atau kerjasama dengan negara, organisasi, atau aktor internasional yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap demokrasi, seperti perang, sanksi, bantuan, atau campur tangan. Demokrasi memiliki beberapa solusi dan harapan yang bisa menjaga dan meningkatkan eksistensi dan kualitasnya, antara lain. Yang pertama adalah solusi internal, yaitu solusi yang datang dari dalam negeri, yang bisa mengatasi atau mengurangi tantangan internal yang dihadapi demokrasi. Contoh solusi internal adalah solusi dari reformasi, inovasi, atau kolaborasi antara berbagai elemen bangsa, seperti pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat, media massa, akademisi, atau rakyat biasa, untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi demokrasi, seperti good governance, civil society, public sphere, atau social capital. Yang kedua adalah solusi eksternal, yaitu solusi yang datang dari luar negeri, yang bisa mengatasi atau mengurangi tantangan eksternal yang dihadapi demokrasi. Contoh solusi eksternal adalah solusi dari dialog, diplomasi, atau kerjasama dengan negara, organisasi, atau aktor internasional yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan demokrasi, seperti perdamaian, keamanan, pembangunan, atau hak asasi manusia. Yang ketiga adalah harapan internal, yaitu harapan yang datang dari dalam negeri, yang bisa memberikan motivasi atau inspirasi bagi demokrasi. Contoh harapan internal adalah harapan dari cita-cita, nilai, atau budaya yang dimiliki oleh bangsa, seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, atau gotong royong, yang bisa menjadi dasar atau pedoman bagi demokrasi, untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat adalah harapan eksternal, yaitu harapan yang datang dari luar negeri, yang bisa memberikan dukungan atau penghargaan bagi demokrasi. Contoh harapan eksternal adalah harapan dari contoh, teladan, atau pengalaman yang dimiliki oleh negara, organisasi, atau aktor internasional yang berhasil menerapkan atau mempertahankan demokrasi, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, atau Nelson Mandela, yang bisa menjadi model atau panutan bagi demokrasi, untuk menghadapi tantangan atau peluang yang ada, seperti globalisasi, demokratisasi, atau transformasi. Dari penjelasan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kompleks dan dinamis. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memiliki banyak kelebihan dan kekurangan yang harus kita sadari dan tangani. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memiliki banyak bentuk dan model yang harus kita pilih dan sesuaikan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memiliki banyak kritik dan tantangan yang harus kita hadapi dan atasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memiliki banyak solusi dan harapan yang harus kita cari dan wujudkan. Namun, kita juga harus ingat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Artinya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bergantung pada kita, rakyat. Kita adalah pemilik, pelaku, dan penentu demokrasi. Kita adalah sumber, sarana, dan tujuan demokrasi. Kita adalah tanggung jawab, kewajiban, dan hak demokrasi. Oleh karena itu,
Kita harus bersikap aktif, kritis, dan konstruktif dalam berdemokrasi. Kita harus bersikap partisipatif, representatif, dan akuntabel dalam berdemokrasi. Kita harus bersikap transparan, responsif, dan adil dalam berdemokrasi. Kita harus bersikap bebas, setara, dan adil dalam berdemokrasi. Kita harus bersikap sejahtera, damai, dan harmonis dalam berdemokrasi. Akhir kata, saya berharap video ini bisa memberikan Anda pemahaman dan apresiasi tentang demokrasi. Saya juga berharap Anda bisa menjadi orang yang peduli dan berkontribusi terhadap demokrasi. Saya percaya bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik jika kita menjalankannya dengan baik. Saya yakin bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang ideal jika kita mewujudkannya dengan ideal. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap Anda suka dan mendapat manfaat dari video ini. Jika Anda memiliki saran, kritik, atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan senang mendengar pendapat Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya.